Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bangkit Bakso. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta dipermudah segala usaha dan urusan. Nah, untuk di video kali ini saya mau membuat bakso halus sesuai dengan request dari teman-teman. Untuk membuat bakso halus ada beberapa cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan dari daging sapi asli tanpa campuran tetelan maupun daging ayam. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dari daging ayam juga tanpa campuran tetelan sapi maupun daging sapi. Dan yang ketiga, teman-teman bisa mencampurnya ya dari bahan tadi. Yang pertama daging sapi dan daging ayam, jadi di mix teman-teman. Nah, kali ini saya mau menggunakan daging sapi dan daging ayam lalu dicampur ya teman-teman untuk membuat bakso halus. Oke, sebelum kita lanjut ya teman-teman, mohon dukungannya seperti biasa ya dengan like, komen, dan subscribe, karena setiap minggunya saya akan memberikan informasi ya terbaru seputar resep bakso dan mie ayam. Terima kasih, dan untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke tutorialnya. Gitu. Oke guys, sekarang kita sudah ada di pasar, tepatnya di penjual daging sapi. Nah, untuk daging sapi yang saya pilih bagian paha atas dan tanpa lemak. Misalkan teman-teman mau pakai daging impor ya mas, yang masih dalam keadaan beku, tidak usah khawatir ya. Yang penting usahakan tidak terlalu banyak lemak supaya nanti hasil bakso yang kita bikin itu mulus dan sempurna. Untuk total daging sapinya 2 kilo teman-teman. Dan untuk daging selanjutnya saya pakai daging ayam yang sudah dipelet atau tanpa tulang. Usahakan masih dalam keadaan segar ya, atau baru dipotong. Dan untuk bagian yang saya pilih itu bagian dada teman-teman, karena di bagian dada tidak terlalu banyak lemaknya. Dan untuk total daging ayamnya juga sama teman-teman, 2 kilo daging, jadi total keseluruhan dagingnya itu 4 kilo ya. Oke, untuk bumbu yang pertama ya, untuk bakso sapi mix ayam, yaitu bawang putih goreng totalnya itu 1 ons. Dan lalu untuk yang kedua ada penyedap rasa ya. Nah, untuk totalnya itu 50 gram. Dan ini kebetulan saya pakai yang per sasetnya itu harganya 500-an rupiah teman-teman. Untuk biasanya yang saset ukuran sedang yang 50 gram itu harganya 2000 sampai 2500-an. Untuk merek itu bebas ya, terserah sesuai selera, karena saya sendiri sudah terbiasa menggunakan yang jenis atau merek Miwon teman-teman. Yang penting totalnya itu 50 gram. Lalu untuk bumbu selanjutnya saya pakai kaldu sapi, kebetulan saya pakai merek Royco. Nah, untuk totalnya itu 4 bungkus ya. Nah, per bungkusnya itu harganya 500-an rupiah teman-teman. Misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan merek lain ya, misalkan ada Masako, Sobakso dan lain sebagainya, tidak masalah teman-teman. Yang penting itu rasanya rasa sapi, dan untuk totalnya cukup 4 bungkus saja. Lalu saya juga pakai baking powder ya, untuk total takarannya 1/4 sendok teh. Dan saya juga pakai penginyal bakso STTP teman-teman, sedikit aja atau secukupnya, 1/8 sendok teh. Dan untuk ladanya saya pakai lada yang sasetan teman-teman. Nah, ini per sasetnya harganya 1000 rupiah. Untuk totalnya cukup 4 bungkus saja. Nah, misalkan teman-teman pakai takaran sendok, jadi cukup 2 sendok teh saja teman-teman. Jangan terlalu banyak, nanti baksonya terlalu pedas ya, atau sengar teman-teman. Lalu saya pakai garamnya ya, ini garam palok ukuran sedang teman-teman. Untuk totalnya itu 3,5 buah. Apabila teman-teman pakai garam krosok atau garam halus, jadi totalnya itu 8 sendok makan teman-teman. Nah, apabila pakai garam halus totalnya 9 sampai 10 sendok makan. Kalau garam krosok 8,
sendok makan, dan untuk garam halus 9 sampai 10 sendok makan teman-teman. Lalu untuk tepungnya saya pakai dua jenis ya. Yang pertama tepung tapioka totalnya setengah kilo, dan tepung aren juga sama setengah kilo. Jadi total keseluruhan tepungnya itu 1 kilo teman-teman. Lalu untuk telurnya saya pakai 3 buah ya, karena tadi sudah pakai baking powder, jadi tidak usah terlalu banyak teman-teman. Oke, untuk bumbunya sudah selesai, lanjut kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini tepung yang sedang tadi kita racik ya. Yang pertama ini tepung tapioka kita masukin ya. Lalu untuk tepung sagu arennya juga kita masukin teman-teman. Sebelumnya bumbu dan telurnya kita sudah masukin ya. Nah, apabila ada pertanyaan silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah ya kita balas satu persatu teman-teman, supaya teman-teman bisa juga membuat bakso halus dan sempurna. Oke, setelah proses penggilingan selesai ya teman-teman, tinggal kita ke proses selanjutnya, yaitu pencetakan adonan menjadi bakso teman-teman. Dan ini hasilnya ya yang tadi kita buat. Untuk teksturnya benar-benar halus teman-teman, dan tidak terlalu lembek ya, angka standar ya, ini standar banget, sehingga kita mudah banget untuk dibentuk atau cetak teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya apabila teman-teman mau pakai daging sapi murni, untuk tepungnya cukup satu jenis yaitu tepung tapioka. Dan apabila kebalikannya teman-teman mau pakai daging ayam, untuk tepungnya ada dua jenis ya, tepung tapioka dan aren, tapi dibanyakin untuk tepung arennya saja teman-teman. Dan apabila teman-teman mau pakai dua-duanya, daging sapi dan ayam, untuk tepungnya 50% 50% teman-teman. Jadi menyesuaikan daging dan ayamnya. Apabila banyak dagingnya, jadi sagu arennya lebih sedikit dibandingkan tapiokanya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk resep bakso halus dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video dan resep terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Untuk resep kuah baksonya ya teman-teman, kemarin sudah saya share ya di sini, dan nanti akan saya tulis di deskripsi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi.